Shalom, saya sedang berada di situs jemaat di Efesus di Kitab Wahyu, di mana penekanan dari jemaat ini adalah mereka kehilangan kasih yang mula-mula. Padahal jemaat di Efesus ini adalah jemaat yang dibangun, bahkan dimentor, dipimpin, dibimbing oleh rasul-rasul hebat. Bahkan menurut penelitian bahwa Rasul Paulus, Rasul Yohanes, Timotius, bahkan semuanya pernah ada di jemaat di Efesus. Bahkan mereka tinggal 3 tahun, ditulis di 2 Timotius. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang sepertinya gigih, sibuk pelayanan, karena di dalam jemaat di Kitab Wahyu di situ dituliskan bahwa engkau gigih, engkau tekun, engkau sibuk di dalam melayani di dalam jemaat ini, tetapi engkau kehilangan kasih yang mula-mula. Bahkan dikatakan gini, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang sebelumnya engkau perbuat, karena mereka kehilangan kasihnya yang mula-mula. Jadi kadang sibuk melayani Tuhan, sibuk dalam gereja, sibuk dalam cell group, itu tidak menjadi jaminan bahwa orang mengasihi Tuhan. Kita melihat situs reruntuhan jemaat di Efesus yang begitu luar biasa, karena di tempat ini ada satu village, satu kampung di mana dikelilingi oleh 2 gunung. Ada satu perkampungan kota yang besar dan mereka hidup di situ, membangun jemaat di situ, di tengah penindasan, di tengah kejaran dari tentara Romawi. Bahkan kami melihat tadi beberapa tanda-tanda, gambar-gambar kekristenan yang masih ada di dalam batu-batu, misalnya gambar ikan, karena ikan digambarkan sebagai Ichthus, Yesus Kristus. Dan kekristenan yang luar biasa itu punah, nggak ada sama sekali sampai hari ini. Apa yang bisa kita belajar dari jemaat di Efesus? Jangan pernah kehilangan kasihmu kepada Tuhan. Sahabat, melayani pekerjaan Tuhan itu berbeda dengan melayani Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti akan punya kerinduan untuk melayani. Tapi orang yang melayani Tuhan belum tentu mereka mengasihi Tuhan. Mungkin ada gereja yang hebat, gereja yang besar, tetapi apakah motifnya karena mengasihi Tuhan? Itu pertanyaan buat setiap kita. Mungkin ada orang-orang hebat khotbah, orang-orang hebat memimpin pujian, menjadi singer, atau bahkan sibuk dalam setiap pelayanan. Tapi apakah motifnya melayani Tuhan? Itu adalah pertanyaan buat setiap kita. Dari jemaat di Efesus kita belajar. Ayo, sudahkah kita dari dalam hati kita betul-betul kita mengasihi Tuhan? Karena kadang-kadang kesibukan pekerjaan Tuhan itu membiaskan, membuat bias dari kasih kita yang sesungguhnya. Sepertinya kita hebat di atas mimbar, tetapi kita kehilangan waktu-waktu pribadi kita sama Tuhan. Kenapa? Karena hanya mengejar jadwal pelayanan. Sehingga harus ditegur oleh Tuhan Yesus sendiri, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Dari jemaat di Efesus, mari saudara, ingatlah apa yang harus kita ingat, apa yang salah dari hidup kita, evaluasi. Lalu yang kedua, bertobatlah. Dan yang ketiga, lakukanlah kembali apa yang seharusnya engkau lakukan, yaitu mendasari segala sesuatunya dengan mengasihi Tuhan. Tetap hidup dalam keintiman, membangun mezbah pujian penyembahan kita, dan yang terutama menggali firman Tuhan, sehingga kita tidak mudah disesatkan di akhir zaman ini. Karena ada begitu banyak penyesat-penyesat di luar sana. Sebab itu uji. Ada begitu banyak saluran hari-hari ini, melalui YouTube, melalui Facebook, melalui IG, sosial media yang mulai terbuka semuanya. Gunakan untuk ekspresi kita mengasihi Tuhan. Bukan hanya digunakan untuk flexing, bukan hanya digunakan untuk hal-hal yang sia-sia, tetapi digunakan untuk mewartakan Injil. Kembali kepada lensa Injil dalam kita melihat segala sesuatu dalam hidup kita. Jemaat Efesus menjadi sebuah bukti kehancuran jemaat yang luar biasa, jemaat yang tekun, jemaat yang gigih. Tetapi semuanya bisa hilang begitu saja hanya karena kehilangan kasih kepada Tuhan. Apakah Anda mengasihi Tuhan?
Apakah Anda mau setiap hari berkata, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Biar setiap hari itu menjadi pujian kita. Aku mengasihi Engkau dengan segenap hati, kekuatan, dan segenap akal budi kami. I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Saya membelakangi sebuah amphitheater yang besar di Efesus, sebuah saksi sejarah, situs yang luar biasa dari jemaat di Efesus. Di tempat ini dari zaman Yunani, bahkan ketika penindasan Romawi ada di tempat ini, dari sebuah amphitheater yang menyajikan drama dan penyanyi yang luar biasa menjadi sebuah tontonan, jadi gladiator, manusia dengan manusia, manusia dengan hewan. Saudara, tempat ini hari ini punah begitu saja, habis dan tinggal situs-situs yang tertinggal batu-batu. Padahal jemaat di Efesus dikenal pada waktu itu adalah jemaat yang dibimbing, dipimpin, dibina oleh rasul-rasul hebat, dari Rasul Paulus, bahkan Yohanes, bahkan Timotius dikatakan ke sana. Priscilla, Aquila juga pernah ada tinggal di sana. Di tempat ini mereka membangun sebuah jemaat yang luar biasa. Tetapi hari ini kita melihat bahkan di Turki sendiri kekristenan mungkin di bawah 1%, saudara. Apa yang bisa kita belajar bahwa jangan pernah kita meninggalkan kasih kita yang mula-mula. Itu sebabnya di kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama tentang jemaat di Efesus, itu adalah jemaat yang pertama yang disampaikan di kitab Wahyu. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah kembali apa yang dulu engkau lakukan. Hari ini pesan Tuhan sederhana, ingat apa yang salah dalam kehidupan kita, evaluasi diri apa yang bisa kita perbaiki, lalu bertobatlah dan kembali kepada kasih yang mula-mula, kembali kepada Tuhan dan lakukanlah lagi yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Selagi usia masih ada, selagi kita masih bisa bernafas, uang bisa dicari, tetapi uang tidak pernah, waktu tidak akan pernah bisa kembali. Itu sebabnya dari jemaat Efesus di tempat ini saya sampaikan pesan Tuhan, kembali kepada kasih kita yang mula-mula, mengasihi Tuhan lebih lagi, setiap hari bangun keintiman dengan Tuhan dan terus menggali firman-Nya, sebab hanya dari kebenaran firman itulah roh kita dikuatkan, jiwa kita penuh damai sejahtera, dan dari situlah inside out tubuh kita juga terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati.